Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azhari Nisak dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, mengawali informasi pertama, saat menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa Indonesia terus membenahi ekosistem investasi dengan mempermudah perizinan, memberikan kepastian hukum dan memberikan insentif khusus bagi sektor-sektor investasi prioritas. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya mereformasi struktur ekonomi dan memperbaiki iklim bisnis. Sebagai bentuk upaya mereformasi struktur ekonomi dan memperbaiki iklim bisnis, Indonesia telah memperbaiki ekosistem investasi dengan mempermudah perizinan, memberikan kepastian hukum, dan memberikan insentif khusus bagi sektor-sektor investasi prioritas. Selain itu, Indonesia juga telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program, mulai dari upskilling dan reskilling, pembentukan politeknik industri, hingga kerjasama dengan universitas di luar negeri. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan, terdapat sejumlah prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan produksi pangan melalui pengembangan food estate, penerapan konsep pembangunan rendah karbon, transformasi menuju ekonomi digital melalui perluasan, pemerataan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital. Saya mengajak para pemangku kepentingan dalam forum ini untuk bermitra dengan Indonesia, maju bersama, tumbuh bersama. Selain itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa presidensi G20 Indonesia bisa menjadi bagian penting menjawab keresahan masyarakat dunia dengan menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif. Dalam sambutannya saat menghadiri pertemuan World Economic Forum secara virtual pada Kamis 20 Januari 2022, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa presidensi G20 Indonesia bisa menjadi bagian penting menjawab keresahan masyarakat dunia dengan menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif. Guna mewujudkan hal tersebut, presidensi G20 Indonesia akan fokus pada 3 prioritas utama, yakni menata kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis. Kemudian optimalisasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi sekaligus literasi dan kemampuan digital, serta transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Menurutnya 3 prioritas itulah yang merupakan kesempatan dan peluang investasi yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo pun mengundang seluruh pemimpin ekonomi dunia untuk berkontribusi pada presidensi G20 Indonesia. Saya mengundang seluruh pemimpin ekonomi dunia untuk berkontribusi pada presidensi G20 untuk memastikan pemulihan global yang lebih kuat, yang lebih inklusif, dan kerjasama tidak hanya antara pemerintah, not only G2G, but also G2B or even B2B. Berbagai komitmen tersebut akan dimasukkan dalam G20 Action for Strong and Inclusive Recovery. Informasi selanjutnya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi menegaskan pihaknya telah menyiapkan hotline khusus untuk masyarakat melapor jika terdapat kendala di lapangan ataupun harga yang tidak sesuai dengan kebijakan minyak goreng satu harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan keseriusan pemerintah dalam menerapkan minyak goreng kemasan satu harga Rp14.000 per liter. Jika ada keluhan dan harga yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, pihaknya menyiapkan kontak pengaduan dengan membuka hotline khusus. Masyarakat dapat mengadukan permasalahan di lapangan ke saluran yang disediakan. Hotline 24 jam tersebut dapat diakses oleh seluruh pihak melalui pesan instan WhatsApp di nomor 0812 1235 9337 atau surat elektronik hotline migor@kemendak.go.id. Hal tersebut
disampaikan dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat 21 Januari 2022. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, hingga Januari 2022, Satgas BLBI telah berhasil menyita aset obligor dan debitur BLBI berupa tanah dan uang senilai 15,11 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Muhammad Mahfud MD menyampaikan update perkembangan terkait hasil yang telah diperoleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI. Hingga Januari 2022, Satgas BLBI berhasil menyita aset obligor dan debitur BLBI berupa tanah dan uang senilai 15,11 triliun rupiah. Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset debitur atau obligor yang selama ini telah menikmati dana BLBI. Pada pagi hari ini, Satgas BLBI juga telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yang tadi sampai memperoleh angka 15,11 triliun rupiah itu. Tadi pukul 10, Satgas BLBI kembali melakukan penyitaan aset jaminan grup Exmatco di 6 kota dan kabupaten sejumlah 159 bidang tanah yang berlokasi di Kota Tangerang, Kota Semarang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Batang dengan total luas tanah sebesar 1,9 juta meter persegi. Pemirsa, menutup informasi terakhir, juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, hingga saat ini WHO menyatakan belum ada gejala khas yang ditimbulkan oleh kasus positif varian Omikron. Meski demikian, masyarakat diminta untuk mengurangi kontak erat, mengurangi bepergian ke tempat ramai atau berkerumun. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga tanggal 20 Januari 2022, kasus positif varian Omikron di Indonesia telah mencapai angka 1.078 kasus. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, hingga saat ini WHO menyatakan belum ada gejala khas yang ditimbulkan oleh kasus positif varian Omikron. Sedangkan untuk populasi yang berpotensi terkena Omikron adalah mereka yang berusia lanjut, penderita komorbid, belum divaksin lengkap, dan tenaga publik, termasuk tenaga kesehatan yang menjalankan aktivitas dengan intensitas tinggi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kasus positif COVID-19 varian Omikron, seperti mengurangi kontak erat, mengurangi bepergian ke tempat ramai atau berkerumun, terutama bagi yang memungkinkan untuk tidak divaksin. Sejauh ini, para ahli termasuk WHO menyatakan belum ada gejala khas yang ditimbulkan dari kasus positif bervarian Omikron. Populasi yang berisiko terkena varian Omikron ialah mereka yang berusia lanjut, penderita komorbid, belum divaksin lengkap akibat belum terbentuknya kekebalan tubuh yang sempurna, dan para pekerja publik termasuk tenaga kesehatan yang menjalankan aktivitas dengan intensitas tinggi. Secara spesifik, orang-orang pada kelompok rentan ini dimohon untuk mengurangi frekuensi interaksi dengan kontak erat, mengurangi bepergian ke tempat yang ramai atau kerumunan, terutama bagi mereka yang tidak memungkinkan untuk divaksin.
Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Mona Azari Desak pamit, sampai jumpa.